Baik, pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana kelogisan formula negasi kuantifikasi ini terbentuk, dan diperoleh bahwa negasi dari kuantifikasi universal untuk setiap X dalam domain D berlaku Px ini ekuivalen dengan terdapat X dalam D sehingga tidak berlaku Px. Sedangkan untuk negasi kuantifikasi eksistensial, yaitu negasi dari terdapat X dalam domain D berlaku Px, ini ekuivalen dengan untuk setiap X dalam domain D sehingga tidak berlaku Px. Dalam kasus domainnya merupakan himpunan diskrit, di mana D itu adalah himpunan yang anggotanya X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, maka negasi dari kuantifikasi ini akan diperoleh. Untuk yang pertama, negasi dari kuantifikasi universal, yaitu negasi untuk setiap X dalam D sehingga berlaku Px, ini akan ekuivalen dengan negasi dari Px1 dan Px2 dan seterusnya hingga Pxn. Kita ingat kembali, berdasarkan hukum De Morgan, maka bentuk ini akan ekuivalen dengan negasi Px1 atau negasi Px2 atau seterusnya hingga negasi Pxn. Oke, untuk yang kedua, negasi kuantifikasi eksistensial yaitu negasi dari terdapat X dalam domain D sehingga berlaku Px, ini akan ekuivalen dengan negasi dari Px1 atau Px2 atau seterusnya hingga Pxn. Nah, dengan menerapkan hukum De Morgan kembali, maka bentuk ini juga ekuivalen dengan negasi Px1 dan negasi Px2 dan seterusnya hingga negasi Pxn. Oke, untuk menguatkan konsep, mari kita cermati untuk penyelesaian contoh soal 2.9 berikut. Tentukan negasi dari kuantifikasi berikut dan periksa nilai kebenarannya. Bandingkan dengan nilai kebenaran kuantifikasi aslinya. Oke, di sini ada dua bentuk kuantifikasi ya. Ada universal untuk nomor 1 dan eksistensial untuk nomor 2. Untuk yang pertama adalah untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, ini berlaku X kuadrat lebih dari atau sama dengan X. Untuk yang kedua, terdapat X dalam himpunan bilangan real R, sehingga berlaku X kuadrat sama dengan 2. Sebelum kita masuk ke penyelesaian dari contoh 2.9 ini, kita ingat kembali untuk formula negasi kuantifikasi ya. Yang pertama, untuk negasi dari untuk setiap X dalam domain D berlaku Px, ini ekuivalen dengan terdapat X dalam domain D sehingga tidak berlaku Px. Sedangkan untuk kuantifikasi eksistensial, ini negasinya adalah untuk setiap X dalam D sehingga tidak berlaku Px. Oke, untuk yang nomor 1, ini kita cek terlebih dahulu nilai kebenarannya. Coba kita perhatikan. Ketika saya mengambil X sama dengan 1/2 atau setengah ya, substitusikan X ke dalam fungsi proposisinya, sehingga akan diperoleh setengah kuadrat lebih dari atau sama dengan setengah. Untuk ruas kiri diperoleh 1/4, sehingga 1/4 lebih besar atau sama dengan 1/2. Jelas ini nilai kebenarannya adalah false. Ya, jadi kita sudah menemukan counter example atau contoh pengingkarnya, yaitu X sama dengan 1/2, sehingga untuk nilai kebenaran dari untuk setiap X anggota himpunan bilangan real R berlaku X kuadrat lebih besar atau sama dengan X, ini nilainya adalah false. Oke, kita ingat tadi untuk formula negasi kuantifikasi universal ya, sehingga diperoleh formula untuk negasi kuantifikasi nomor 1 ini adalah negasi dari untuk setiap X anggota himpunan bilangan real R berlaku X kuadrat lebih besar atau sama dengan X. Ini ekuivalen dengan terdapat X anggota himpunan bilangan real sehingga X kuadrat kurang dari X. Coba diperhatikan untuk X sama dengan setengah tadi. Ya, ketika kita masukkan ke dalam negasi Px-nya, yaitu setengah kuadrat kurang dari setengah, jelas nilai kebenarannya adalah true ya, sehingga bisa kita simpulkan untuk nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial ini adalah true. Jelas terlihat bahwa nilai kebenaran dari kuantifikasi dengan negasi ini keduanya bertentangan ya, atau bertolak belakang. Sedangkan untuk nomor 2, ini
terdapat X anggota himpunan bilangan real, berlaku X kuadrat sama dengan 2. Ini bernilai true. Mengapa? Karena ada X sama dengan akar 2 atau negatif akar 2 yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Sehingga nilai kebenaran dari kuantifikasi nomor 2 ini bernilai true. Oke, kita perhatikan formula negasi dari kuantifikasi eksistensial ini. Maka, untuk negasi dari kuantifikasi nomor 2 ini ekuivalen dengan untuk setiap X anggota himpunan bilangan real R, sehingga X kuadrat tidak sama dengan 2. Coba kita perhatikan untuk X sama dengan akar 2 tadi. X sama dengan akar 2 itu kan merupakan bilangan real. Padahal, X sama dengan akar 2 apabila kita masukkan ke dalam fungsi proposisinya, itu nilainya adalah akar 2 apabila kita kuadratkan, itu nilainya 2, ya. Maka dari itu, nilai kebenaran dari X kuadrat tidak sama dengan 2 ini false. Kita sudah menemukan contoh pengingkar dari kuantifikasi untuk setiap X anggota himpunan bilangan real berlaku X kuadrat tidak sama dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai kebenaran dari negasi kuantifikasi nomor 2 ini yaitu untuk setiap X anggota bilangan real berlaku X kuadrat tidak sama dengan 2, ini bernilai false. Benar bahwa nilai kebenaran kuantifikasi dengan negasinya ini kedua-duanya bertentangan. Baik, sekian concluding remark dan pembahasan contoh 2.9 dari saya. Terima kasih.